Bagaimana itu aturannya Gojek sekarang dia yang aplikasi? Di aplikasi Gojek. Iya, Sebenarnya itu aturan lama itu, cuma mungkin ditertibkan, ditegaskan saat ini. selesai saja Gojek karyawan. Iya sih, kalau dilihat dari aturan-aturannya, dari saya betul gini mitranya Gojek iya. Seperti di dalam di sini aturannya ya. Sudah kubaca juga, sudah kubaca semua. Tidak masuk di akalku karena menurut laporan jenis pelanggaran di sini berdasarkan pelaporan. Ya. Banyak opsi-opsi di sini pelanggarannya itu yang tidak sesuai dengan ada di kepala aku. Mungkin mitra-mitra lain juga dengan driver yang lain juga begitu. Seperti yang ini, bersikap atau berbicara dengan tidak sopan kepada pelanggan atau pegawai resto. Ini kan menurut laporan di sini. Nah, yang opsi nomor 4 itu. Karena banyak sekali customer atau pihak resto itu tidak sesuai dengan cara kerjanya, sistem kerjanya, bekerja sama dengan pihak Gojek. Nah, kita ini menurut sesuai dengan aplikasi, Pak. Seperti itu, tak? Sekarang itu tidak. Banyak yang mengeluh driver. Sebagian resto juga, pihak resto seperti itu. Datang pit driver, yang seperti itu tuh. Biasa fitnahan, laporan dari pihak Gojek, kita mitra kena batunya, kena getahnya. Yang opsi nomor 4 ini, ada juga ini. Memilih rute perjalanan yang membuat pelanggan merasa tidak nyaman, nomor 5. Hah? Iya. Bagaimana nih kalau macet di depan? Tuh? Kita sebagai driver mengambil pasti jalan alternatif, mencari yang terdekat, toh ataukah bisa lebih longgar jalan toh, cari perjalanan begitu. Nah kalau customer kamu mau lewat sini, kita yang siksa pak. Tergantung di sini dari drivernya juga, cara bicaranya tuh bagaimana. Dan banyak juga di sini, banyak apa namanya, opsi-opsi yang disebut oleh pihak Gojek itu kita sebagai driver kayak bagaimana di, nah bukan jadi karyawan kamu masih, nu kasih Selesai saja. bukan jadi karyawan, nu kasih peraturan kayak seperti begini. Oke lah masalah tertib atribut, oke kita tertib atribut, toh masalah sepatu itu demi kenyamanannya kita sebagai driver, toh tapi kalau masalah laporan yang ada pada customer langsung digubris, langsung direspon cepat oleh pihak Gojek, saya kira itu salah besar. Seperti juga laporannya pihak resto. Kan banyak itu driver yang kena suspend sampai putus mitra, Pak. Gara-gara laporan. Laporan yang tidak sesuai. Banyak-banyak di sini anunya ini. Mengantarkan jumlah pesanan yang tidak sesuai dengan struk belanja. Ini kan pelanggaran tingkat 2. Ini kan bukan kesalahannya driver, Kak Mas. Bukan kesalahannya driver. Terus bagaimana? Nah ini yang aku bilang, kalau memang ada laporan seperti itu, barang kurang, tiba-tiba kita driver ini asik ngebit, kena suspend, dapat notif dari aplikasi kita. Itu yang jelek, karena di sini jenis pelanggaran berdasarkan laporan. Jadi semua laporannya customer itu apakah langsung diiyakan oleh pihak Gojek atau tidak? Pihak Gojek juga harus tertib di situ. Jangan cuma di driver saja, harus di customer juga dan juga pihak resto. Kalau bisa pertemukan dengan kepala dingin. Jangan seakan-akan bilang melapor ke pihak resto, melapor ke pihak customer tanpa mengetahui dari driver informasinya. Langsung tindak Jakob seperti itu. Tapi semoga tidak ada jian seperti itulah. Semoga pihak Gojek juga paham ketika ada mitranya yang memberikan laporan laporan balik tentang itu customer yang sudah melapor atau pihak resto yang sudah melapor untuk ke driver, dan driver juga melaporkan soal itu. Semoga tidak, supaya semoga bisa Jina terima laporan baliknya driver seperti itu. Semoga bisa begitu, karena yang selama ini kalau di Makassar seperti satgasnya itu terima jadi bagus secara anunya, melayaninya. Mudah seperti itu.